Sebelum kita mulai, film yang satu ini adalah film Indonesia terbaik yang pernah gua tonton semenjak jatuh cinta seperti di film-film. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua, bersama host kalian Timothy Vidalo, kita kembali lagi di segmen review. Matahari membagi rata sinarnya. Heran ya, film yang secara marketing tuh sama sekali nggak kelihatan jualan tangisan. Dari posternya lu bisa lihat lah, nggak kelihatan kayak jualan tisu. Atau dari judulnya pun nggak kelihatan menjual kesedihannya. Dari promo-promo filmnya pun nggak ada tuh yang ngasih lihat rekaman-rekaman orang yang pas lagi di premiere atau screeningnya nangis-nangis sambil bawa tisu gitu ya, terus direkam dijadiin bahan promosi filmnya. Nggak ada tuh. Gua nggak pernah lihat kayak begituan di film ini. Tapi justru film ini malah jadi film yang paling bisa bikin gue banjir air mata dibandingkan semua film lokal yang jualan tangisan di tahun 2024 kemarin. Mulai dari Second Miracle in Cell No. 7, oke lah, memang gue sempet nangis juga. Tapi nggak senangis ketika gue nonton film ini. Atau misalnya Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis, yang dari judulnya udah sangat-sangat menjual tangisan ya. Tapi kagak ada nangis-nangisan tuh gue nonton film yang satu itu. Atau Bila Esok Ibu Tiada, lebih parah lagi, gue nggak nangis sama sekali nonton film itu. Bahkan How to Make Millions Before Grandma Dies sekalipun nih, film Thailand, waktu itu gue udah review dan waktu itu gue nangis. Gue bilang kan, gue nangis, tapi memang gue nangis di satu titik tertentu di bagian akhir cerita ketika plot twistnya itu muncul. Sedangkan untuk film yang satu ini, ada kali 4 atau 5 kali gue menggenang air matanya. Satu scene bisa bikin air mata gue sempet netes. Dan gue inget banget ending dari film ini bikin air mata gue bener-bener deras keluar terus-menerus, gak ketahan lagi. Bahkan sampai di parkiran sekalipun, gue udah naik mobil gue sekalipun, air mata gue masih nggak berhenti netes gitu. Gue sampai di mobil tuh, gue dalam hati gue ya mau bayar tiket parkiran anjing. Gue sampai ngomong, bangsat, gue nonton film apa tadi gitu. Kenapa bisa kayak begitu? Karena setelah gue pikir-pikir lagi ya, setiap scene yang bisa bikin air mata gue menggenang itu adalah scene yang secara visual bisa menggerakkan hati gue, yang secara visual bisa bercerita sampai ke jauh ke dalam lubuk hati gue yang terdalam. Padahal kalau kalian nonton nanti di bagian akhir yang ketika gue nangis gila-gilaan itu bukan scene yang mengandung kesedihan atau didramatisir ada kematian. No, ini scene pure kebahagiaan, happy ending. Tapi happy ending itu justru yang membuat air mata gue bener-bener gak kebendung lagi. Jadi sebenarnya film ini tentang apa? Kenapa gue berani bilang film ini adalah film Indonesia terbaik yang pernah gue tonton semenjak jatuh cinta seperti di film-film yang keluar di akhir 2023 lalu? Oke, lu berhak gak setuju sama gua. Lu berhak untuk memaparkan argumen kalian sebebas mungkin. Kalau kalian gak setuju sama argumen gua, ya tulis aja di kolom komentar. Tapi kalau udah nonton film ini, jangan so-soan. Lu belum nonton filmnya, lu udah so-soan ngebantah argumen gua. Nonton dulu filmnya. Tapi buat gua, mungkin akan ada banyak yang gak setuju, tapi buat gua pribadi, tema besar dari film ini adalah mengenai savior kompleks atau sindrom penyelamat. Dan
ini adalah sebuah gangguan psikologis yang jarang sekali gue temui di film-film luar bahkan ya. Ini nggak cuma ngomongin film lokal, tapi film luar gue juga nggak sering nemuin topik ini di-explore gitu dalam sebuah film. Oke, sebelum kalian bingung, bang apaan sih bang Savior Complex, Savior Syndrome, gak jelas lu bang. Ya, gue jelasin dulu definisinya apa. Ya, ini adalah sebuah gangguan psikologis yang membuat seseorang merasa perlu menyelamatkan orang lain, selalu pengen menolong orang lain tanpa mikirin dirinya sama sekali. Ya, kira-kira gambarnya seperti itulah. Nah, kenapa gue bilang film ini tema besarnya adalah mengenai Savior Complex tadi? Oke, gue mungkin akan jelasin dulu sinopsis singkatnya ya. Film ini menceritakan seseorang pemuda bernama Moko yang kuliah jurusan arsitek. Dan setelah dia lulus, setelah dia wisuda, dia pengen ngebangun sebuah perusahaan arsitek bersama pacarnya dia yang namanya Maureen. Nah, tapi semua rencana itu harus gagal total. Kenapa? Karena ada sebuah tragedi yang menimpa keluarganya dalam waktu yang sangat berdekatan. Kakaknya si Moko ini meninggal dunia dan suami kakaknya, berarti kakak iparnya si Moko ini juga meninggal. Jadi dalam waktu berdekatan dia kehilangan dua orang yang sangat dekat dan dalam sekejap hidupnya harus berubah total 180 derajat untuk mengasuh keempat keponakannya yang bernama Woko, Noko, Joko, Toko. Enggak, bukan. Ada Woko, Nina, Ano, dan Ina nih, bayi yang baru lahir. Jadi dia harus ngasuh bayi juga. Lah, kata lu 7 ponakan bang, 1 kakak 7 ponakan, 3-nya lagi mana? Ini baru 4. Nah, belum sampai di situ. Tiba-tiba aja nih ya, mantan guru les pianonya si Moko ini bukan guru les pianonya lagi loh, ini udah mantan bos ya. Udah mantan nitipin anak pula anjing. Ya, guru les pianonya ini nitipin anak yang bernama Ais. Ibaratnya jadi sekarang keponakan jadi 5 totalnya. 2-nya lagi siapa? Belum sampai di situ. Jadi diceritakan Moko ini juga punya seorang kakak yang tinggal di Australia, yang tinggal bareng sama suaminya. Nah, kakaknya ini namanya Osa, suaminya namanya Mas Eka. Nah, ketika mereka ini balik, boro-boro ngebantu ya, mereka malah jadi tambahan beban lagi buat si Moko gitu. Jadi total ibaratnya gitu ya, dalam simbolismenya Moko ini jadi punya 7 ponakan total. Makanya judulnya satu kakak. Tunggu kiri, tunggu kurus. Tinggi kurus. Tunggu kiri, tinggi kurus. Satu kakak, 7 ponakan. Ya memang terkesan puitis lah ya, karena bukan realita, bukan bener-bener 7 ponakan ya, tapi karena ya simbolisme aja, karena dia harus menanggung beban 7 orang dalam keluarganya gitu ibaratnya. Selain itu karena memang ini juga diadaptasi sebenarnya dari sinetron yang judul juga sama, Satu kakak 7 ponakan, sinetron tahun 1996. Ini gue juga kaget banget pertama kali tahu. Anjir, ternyata ini diadaptasi dari sinetron. Jangan cemaskan masa depan. Kini atau nanti. Jangan cemaskan masa depan. Kini atau nanti. Mungkin di awal gue ngerasa kayak normal-normal aja, ya kan? Dia ngerasa mereka keluarganya dia dan dia pengen ngurusin mereka. It's a normal things gitu kan. Tapi lama-kelamaan karena ada satu karakter namanya Maureen nih, pacarnya si Moko yang diperankan sama Amanda Rolles, yang dimana dia ini mulai nggak setuju nih sama si Moko karena si Moko ini jadi nggak ngurusin hidupnya sama sekali gitu. Hidupnya nggak keurus demi untuk menyelamatkan ponakan-ponakannya ini. Bahkan ketika ponakan-ponakan ini pengen kerja, mereka pengen ngebantuin Moko. Moko ini nggak bolehin sama sekali. Lu nggak boleh kerja lu semua gitu kan. Padahal sebenarnya udah ada yang cukup umur kok buat kerja, kenapa nggak boleh? Jadi menurut gue ini udah masuk ranahnya ke Savior Syndrome. Nah, sekarang yang jadi masalah, setiap gangguan psikologis selalu ada pemicunya, selalu ada pemantiknya. Dan kalau kita tarik lebih jauh, apa yang menjadi alasan si Moko ini punya Savior Complex ini? Ya karena sebuah tragedi. Awalnya gue nggak realize ini sama sekali. Tapi ketika ada satu dialog, dimana dialog antara Ais sama Moko, dimana Ais nanya sama Moko, kakak pernah gak sih ngelakuin sesuatu supaya berasa deket dengan orang yang kakak sayang? Dan seketika itu transisi dari scene itu ke kakaknya si Moko dan kakak iparnya si Moko yang udah meninggal. Di titik itu air mata gue bener-bener gak terbendung lagi. Di titik itulah gue baru sadar ternyata Savior Syndrome itu bisa muncul karena rasa kangennya dia sama kakaknya udah meninggal. Makanya dia ngerasa dia harus menjadi penyelamat buat keponakan-ponakannya, karena ketika dia bertindak sebagai ayah, sosok ayah bagi ponakan-ponakannya itu, ketika dia bertindak untuk menyelamatkan, jadi pahlawan bagi ponakan-ponakannya itu, bekerja mati-matian buat ponakan-ponakannya itu, dia ngerasa dia bisa dekat sama orang yang udah meninggal, yaitu kakaknya dia dan kakak iparnya dia. Damn, that's a great way to tell a story lewat sebuah transisi yang bisa gue bilang itu transisi L-cut ya, dimana
scene-nya itu udah transisi ke scene yang lain, tapi secara suara audionya masih pakai audio dari scene 1. Nah itu namanya L-cut tuh ya, transisi L-cut. Itu genius banget men. Hal-hal tersebutlah yang bisa bikin air mata gue menggenang, menetes. Karena scene-scene-nya itu nggak mencoba untuk mengeksploitasi, dramatisasi kesedihan-kesedihan yang ada, tapi mengungkapkannya lewat sebuah frame. Dan setiap frame itu, every frame is a painting. Setiap frame itu bercerita. Setiap frame itu punya kedalaman emosi yang pengen diceritakan lewat setiap komposisinya, lewat setiap angle kameranya, lewat setiap pergerakan kameranya. Bagaimana depth itu bercerita antara sebuah foreground dan background. Gimana empty space itu bisa dijadikan ornamen dalam bercerita lewat visual. Contoh kayak misalnya scene di awal film, ketika si Moko ini pengen wisuda, dia pengen berangkat wisuda, dia udah pamitan sama kakak dan kakak iparnya. Awas robek lagi. Bersihin tangan jahitnya. Bocah segede gitu sih kan. Dan lu bisa lihat dari pemilihan lensanya aja itu adalah sebuah bentuk storytelling. Ketika shot kedua kakaknya si Moko ini itu menggunakan wide angle yang benar-benar super duper wide gitu ya. Empty space-nya luas sekali, seakan-akan jauh sekali jaraknya. Sedangkan ketika kita beralih ke mukanya Moko yang itu sebenarnya adalah dada terakhir, pertemuan terakhir Moko dengan kedua kakaknya itu di shot dengan medium shot. Dan lu bisa lihat actingnya Chico Kurniawan, gimana mukanya di situ, ekspresinya. Jadi perbedaan kedua lensa yang dipakai itu jadi medium Mas Yandi untuk bercerita. Dan itu sebenarnya kan adalah foreshadowing, karena scene selanjutnya kita baru tahu, oh ternyata kakaknya si Moko dan kakak iparnya si Moko ini meninggal. Jadi foreshadowing lewat apa? Lewat lensanya itu. Gila men. Dan lu tahu apa yang bikin gue makin suka? Di awal film ini kan sebenarnya udah sebuah kejadian yang begitu tragis gitu. Kedua sosok orang tua ini mati dalam waktu yang sangat-sangat berdekatan. Dan gue yakin kalau misalnya film-film lain udah pasti dieksploitasi nih, kesedihan ini udah pasti dibikin sebegitu luar biasanya. FPS diturunin, slow motion, musik-musik soundtrack sedih dimasukin. Rande dan sebagainya. Itu udah ketebak gitu. Kayak misalnya di Bila Esok Ibu Tiada, lu tau lah kayak ketika ibunya meninggal, FPS turunin, frame jadi patah-patah. Murahan, ngerti gak sih? Lu gak perlu itu. Bahkan secara dialog pun gak ada loh. Dialog mereka meninggal di awal tuh gak ada. Cuma lewat visual aja. Seolah-olah Mas Yandi ketika nulis cerita di bagian awal film ini itu ngomong, mau nangis? Nanti dulu bos. That's not the point of this story. This is just the beginning of this story. Pemercik api yang merubah jalannya cerita dalam sebuah film, yang dimana lu baru bisa dapetin poin dari cerita yang disampaikan oleh Mas Yandi itu di bagian akhir film, justru dari sudut pandang emosi yang sudah berubah. Kok rasanya aneh ya, Rick? Ya berpikir bisa punya hidupku sendiri tuh salah gitu rasanya. Ya, ketika gue bilang film ini adalah film Indonesia terbaik yang pernah gue tonton semenjak Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Kalian tahu sutradara dari Jatuh Cinta Seperti di Film-Film adalah sutradara yang sama sutradara yang satu ini. Ya masih Yandi Lawrence. Makanya gue mulai tergiur untuk mengatakan, apakah Mas Yandi Lawrence adalah sutradara terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini? Ya memang sebenarnya agak terlalu naif ya, dan terlalu cepat mengambil kesimpulan kalau misalnya Mas Yandi adalah sutradara terbaik Indonesia saat ini. Karena secara film pun filmnya masih belum banyak, jadi sebenarnya belum terlalu terbukti. Dan di sisi lain masih ada beberapa sutradara Indonesia luar biasa lainnya, seperti sutradara super duper seni kayak Mas Garin Nugroho. Masih ada Mas Angga Dwi Masa Songko yang selalu melakukan gebrakan-gebrakan baru terhadap industri perfilman di Indonesia. Dan tentu aja masih ada banyak sutradara hebat lainnya gitu ya. Mungkin dari segi teknis, dari segi sinematografinya atau production desainnya masih ada yang lebih hebat lah dari Mas Yandi. Tapi satu hal yang gua rasa nggak dipunyai sama sutradara lain tapi dipunyai oleh the one and only Mas Yandi Lawrence adalah pemikiran out of the box-nya. Mungkin di antara kalian udah banyak yang tahu kalau misalnya gue seorang desainer. Gue juga udah buat banyak sekali ilustrasi gitu karena gue suka banget gambar. Dan gue juga udah punya beberapa lukisan yang gue buat. Dan mungkin ketika kuliah dulu, secara nilai banyak yang lebih tinggi dari gue. Tapi kalau ngomongin karya paling out of the box, semua orang mengakui kalau misalnya pemikiran gue adalah yang paling out of the box. Makanya ketika gue nonton film-film sutradara yang mungkin
orang-orang ngerasa kayak keren banget, kok bisa kepikiran scene-scene kayak gini. Buat gua kayak gua ngerasa ini masih ada dalam skema di kepala gua gitu. Ini masih terbayangkan di kepala gua. Tapi beda halnya ketika gua nonton film-filmnya Mas Yandi Lawrence. Entah kenapa setiap gua nonton film-filmnya Mas Yandi ini, gua bener-bener dibuat geleng-geleng kepala karena setiap shot-shotnya itu banyak banget yang ini udah bukan out of the box lagi, tapi out of the box that was already out of the box anjing. Contoh ya gue nggak akan kasih semua contoh dari film-filmnya sebelumnya, mau Keluarga Cemara, Jatuh Cinta atau sebagainya. Ya kita akan fokus di film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini. Ada satu scene video call antar kedua pasangan, cowok cewek pacaran. Nah, bisa-bisanya lu ngasih scene diputusin itu lewat video call. Kapan lagi ada film yang mutusin pacarnya itu lewat video call, lewat monitor. Jadi penonton itu cuma ngeliat monitor doang. Ya, mungkin di awal-awal kerasanya aneh ya. Dialognya panjang, tanpa musik sama sekali. Cuman dua orang yang lagi ngobrol lewat video call gitu. Lewat dua monitor yang di split screen. Awalnya aneh mungkin. Tapi ketika kita sampai di satu titik di mana ketika satu orang itu pengen matiin video callnya tapi nggak kepencet buru-buru, jadi kamera masih nyala dan dimanfaatkan sama Mas Yandi untuk sebuah scene yang begitu powerful secara emotion. Ini emotional damage ini scene gitu ya. That is out of the box. Atau lu pernah kepikiran nggak buat bikin sebuah scene mesin cuci mobil otomatis? Dan shotnya itu dilakukan dari dalam mobil. Kamera itu diposisikan sebagai third person perspective, ya, perspektif pihak orang ketiga. Ketika kita berada sebagai kamera nih ya, penonton itu kita berasa jadi kamera di posisi kursi belakang dan ngelihat ada dua orang di kursi depan mobil. Kalau misalnya kita cuma mau ngomongin secara estetika toh udahlah, nggak usah ngemeng gitu mah. Itu udah cakep bener bos. Itu cantik banget scene-nya. Memanfaatkan momen ambience ungu dari busa sabun berwarna ungu dari luar mobil yang menyiprat mobil dari luar. Dan kita dikasih lihat close up dari kedua karakter di dalam mobil. Sehingga secara ambience tone-nya jadi berwarna ungu. Ya backlight jadi cakep banget. Ditambah lu bisa ngeliat bokeh dari luar kaca mobil itu, busa dan air yang menyiprat sehingga ada kesan sparkling itu cakep wall men, gila ya. Secara estetika udahlah gak usah ngemeng. Tapi film seorang Yandi Lawrence tidak semudah itu Ferguson. Estetik itu satu hal, tapi scene cuci mobil otomatis tersebut adalah sebuah bentuk metafora, sebuah bentuk manifestasi dari sebuah kelahiran kembali, sebuah hubungan antar pasangan. Layaknya mobil yang baru mau masuk ke mesin cuci otomatis tersebut yang awalnya kotor dan masuk dicuci, disikat, disemprot dan keluar layaknya mobil yang baru yang kinclong. Seperti itu pula gambaran hubungan yang pengen digambarkan sama Mas Yandi ketika ya bisa-bisanya momen cuci mobil itu dimanfaatkan ya sebagai momen pengungkapan the truth gitu. Sebuah pengungkapan dari hati ke hati antar dua karakter dalam mobil yang lagi dicuci. Anjing, itu kreatif banget sih. Atau belum sampai di situ, penggunaan sebuah restoran viral yang sekarang udah tutup ya, Karen's Diner ya, meskipun nggak disebutin ya brandnya, tapi ya itulah, kalian tahu sendiri lah, yang kalau kalian masuk ke restoran malah dimarah-marah, dimaki-maki sama pelayannya. Gua nggak ngerti kenapa bisa ada orang mau masuk situ. Nggak sopan banget ya kan? Bapakku tahu marah nih bapakku. Tapi ya awalnya gue pikir penggunaan restoran ini cuman sekedar buat jadi Easter egg dan lucu-lucuan, seru-seruan doang ya, buat kocak-kocakan doang. Tapi enggak ya, film seorang Yandi Lawrence tidak semudah itu seperti yang gue bilang ya. Momentum penggunaan restoran viral tersebut dipakai untuk jadi eksposisi sebuah karakter. Jadi emosi terpendam dari sebuah karakter bisa diluapkan dengan cara restoran viral tadi gitu, Karen's Diner gitu. Man, that is out of the box gitu loh. Cuman memang dengan beberapa catatan, ada beberapa masalah juga yang gue temukan di scene Karen's Diner tersebut. Meskipun genius secara pemikiran gitu ya, out of the box, tapi ada beberapa yang harus dikorbankan, terutama dari segi emosi gitu. Ada dua emosi yang dikawin paksa ya, ketika kita harus sedih, tapi ada sisi lucu, kocak di saat yang bersamaan. Dan menurut gue itu nggak blend sama sekali. Itu di scene itu ya. Kalau misalnya kita ngomongin teknis, udahlah, menurut gue nggak perlu kita bahas secara mendalam. Mulai dari pemilihan soundtracknya sampai scoring musik yang mengiringi setiap dialog dari film ini, lantunan piano ditambah
petikan gitar yang sangat-sangat soft pelan dengan dinamika pianissimo, rata-rata gue ngerasa seperti itu ya. Jadi memang dialognya itu nggak didramatisir, dia tahu kapan harus makein instrumen musik di belakang dialog itu, kapan harus dialog itu dibiarkan mengalir begitu aja tanpa musik sama sekali. Bahkan secara production design itu detail-detail kecil sangat-sangat diperhatikan, baju sobek gitu ya. Kita bisa ngelihat seberapa kumuh rumahnya, seberapa lama rumah itu udah dihuni, itu luar biasa. Color gradingnya terasa warm, hangat. Entah kenapa gue ngerasa dekat ya. Ini memang ke keluarga. Bahkan dari posternya gue sempat sebelum masuk ke bioskop ya, gue perhatiin posternya, kok ini noise ya. Memang noise sekali nih posternya kalau kalian perhatiin ya. Beda sama poster-poster film Indo lain yang kerasa clean banget. Ini kayak noise, tapi dari noise tersebut ada rasa nostalgia yang bisa gue rasakan, rasa kekeluargaan yang begitu pekat. Bahkan beberapa shot yang masih terngiang-ngiang di kepala gue sampai saat ini ketika si Moko ini duduk di kloset seorang diri di posisi center gitu dengan empty space yang begitu luas, seolah-olah kayak dia tersendiri, dia terpojokan, dia harus menanggung beban keluarga. Kayak seberapa berat gitu perasaan yang dialami sama Moko. Kita bisa lihat lewat apa? Satu shot. Ditambah lagi keheningan di luar ruangan, ada bayi lagi lagi nangis, dan keheningan dalam ruangan, si Moko lagi duduk di kloset. Anjing, keren banget gitu loh. Atau misalnya lagi mandi bola, penataan lightingnya, atau misalnya lagi makan es potong dengan pattern berjajar orang duduk di kursi bangku. Cakep banget loh. Dan kalau misalnya kita mau ngomongin secara acting pun semuanya solid sih. Buat gue solid semua. Bahkan Freya yang gue terakhir kritik di film Kuasa Gelap itu, menurut gue ini aduh, ini masih kurang jam terbang ya. Bodo amat gue mau dicaci-maki sama para wota ya, terserah lah. Tapi ya pokoknya gue akan sampaikan apa adanya di Kuasa Gelap. Man, kayak nggak bisa acting dia. Tapi ternyata mungkin sebenarnya bukan Freya-nya yang nggak bisa acting, tapi kayak penyutradaraan yang bermasalah dan penulisan skripnya mungkin membuat actingnya jadi kaku gitu. Dialognya jadi nggak hidup. Sedangkan di film ini kerasa jauh lebih hidup dibandingkan Kuasa Gelap. Berbeda jauh. Meskipun masih kerasa ya, dia paling kurang jam terbang dibandingkan aktor-aktor lainnya yang banyak kan kelas KKP di film ini pemilihan-pemilihannya. Tapi ya gua rasa Freya udah cukup oke lah di film ini. Satu-satunya kelemahan yang bisa gue temukan dari film ini adalah karakternya Mas Ringo Agus yang memerankan Mas Eka. Bukan actingnya. Mas Ringo di sini luar biasa, lagi-lagi berbeda berbanding terbalik dengan ketika dia memerankan Bagus di Jatuh Cinta seperti film-film. Kalau di film ini bener-bener kayak om-om yang kepedean gitu. Sok-sok berasa gaji kaya gitu anjing. Ya ini kerasa banget cara pemakaian bajunya, kerah dinaikin, pakai sabuk. Itu dari pemilihan kostumnya juga, auranya, cara ngomongnya dia dengan suara beratnya. Itu berasa kayak om-om yang ngeselin banget gitu. Ya, tapi meskipun actingnya bagus, entah kenapa karakternya kerasa kurang di-develop dibandingkan yang lain. Mungkin memang dia bukan karakter penting di sini, tapi kayak seolah-olah yang dari awalnya menurut gue semua karakter dibuat subtle gitu. 8 sequence-nya pun nggak dibuat terlalu blak-blakan gitu ya. Semuanya benar-benar kayak naik turun roller coaster perasaan kita. Tapi karena adanya karakter Mas Eka di film ini, entah kenapa kayak beda sendiri, kayak patah sendiri. Tiba-tiba kayak ada antagonisnya gitu loh. Yang awalnya kayak semuanya membumi, natural, realitas. Tapi di sini ya gue nggak bilang karakter Mas Eka ini enggak ada di kehidupan nyata. Ya pasti banyak nih karakter seperti Mas Eka di kehidupan nyata. Cuman entah kenapa, mungkin karena film ini gue ngerasa cukup filosofis gitu ya, cukup dalam. Kayak gue ngerasa kok karakternya Mas Eka malah jadi kayak murahan sendiri gitu karakternya. Terlalu dibuat penyelesaiannya juga tiba-tiba begitu aja gitu. Ya gue kurang suka sih penyelesaian karakternya Mas Eka di film ini. Terlalu tiba-tiba sendiri dibandingkan yang lain. Selebihnya kalau boleh jujur, ini film bagus banget. Udah lama banget gue nggak nonton film ini. Gue udah bilang terakhir gue nonton tuh Jatuh Cinta seperti film-film yang levelnya kayak gini. Meskipun ini menurut gue masih di bawah ya. Jatuh Cinta seperti film-film masih lebih bagus dibandingkan ini. Tapi tetap aja ini juga udah kategorinya tuh kalau di film Indonesia udah dewa sih menurut gua. Hampir nggak ada kelemahan. Kelemahannya masih yang minim-minim, nggak terlalu fatal-fatal banget. Ya beberapa kali gue bisa dibikin nangis, kayak karakter Ano yang menurut gua kocak aja di film ini. Ya beberapa kali gue yakin kalian akan terhibur oleh karakter Ano. Tapi lewat satu dialog dia ngomong, lain kali kalau misalnya Ano sakit, Ano tahan aja ya. Ano nggak mau nyusahin kamu kok. Anjing, itu dialog itu keluar awalnya lucu, seketika beler anjing air mata gue. Ya kalau kalian punya pendapat yang berbeda sama gue, tulis di komentar. Tapi buat gue akan kasih final skor 9/10 alias top Marco Top. Top Marco Top pertama di tahun 2025 adalah film lokal. Tepuk tangan dulu semuanya. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.